Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 2 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Iwan Aziz MPTI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota dan masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Materi yang pertama, pengertian pendidik. Secara etimologi, dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan murabi, mu'alim, dan mu'adib. Istilah murabi sering dijumpai dalam kalimat yang orientasinya lebih mengarah pada pemeliharaan, baik yang bersifat jasmani atau rohani. Pemeliharaan seperti ini terlihat dalam proses orang tua ketika membesarkan anaknya. Sedangkan secara terminologi, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada anak didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar tercapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Materi selanjutnya, jenis pendidik. Jenis pendidik terbagi menjadi 4. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Nabi Muhammad SAW, yang ketiga orang tua, dan yang keempat guru. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW menurunkan ilmunya kepada umatnya melalui perantara sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, orang tua. Pendidik dalam lingkungan keluarga disebut dengan orang tua, karena secara alami, anak-anak pada awal kehidupannya berada pada tengah-tengah ayah dan ibunya. Maka dari itu, orang tua disebut juga dengan pendidik. Yang keempat, guru. Guru adalah pendidik yang profesional. Ia mengajar, menilai, serta memberi wawasan terhadap murid-muridnya. Maka dari itu, guru harus mempunyai kekreatifan dan sikap yang sopan. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, tugas. Tugas ialah mengarahkan dan membimbing siswanya agar siswanya tumbuh berkembang sesuai dengan bakatnya. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab ialah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswanya. Tujuannya agar siswanya memahami disiplinnya ilmu dan memiliki intelektual yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu kode etik. Yang pertama, kode etik guru di Indonesia adalah norma dan asas yang dapat diterima guru di Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik anggota masyarakat warga negara. Yang kedua, kode etik pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, saling tolong-menolong atas kebijakan dan takwa. Yang kedua, menjadi teladan bagi peserta didik dalam kebenaran dan berusaha memberikan akhlak dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk mengembangkan ilmunya dan tidak menganggap remeh. Baik, sekian penjelasan kami dari materi pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.